Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi wa la haula wa la quwwata illa billah. Ya, hari ini kita akan membahas sifat dengki atau iri hati yang bahasa Arabnya adalah hasad. Ya, sifat dengki atau iri hati, ya, bahasa Arabnya hasad. Ini sifat yang paling berbahaya, yang kalau kita miliki ini, dia bisa menghancurkan seluruh amalan kita. Kalau hari itu kita sholatnya khusyuk, baca Qur'annya berlembar-lembar, hari itu kita bersedekah, hari itu kita berbuat amal-amal soleh, maka habis semua amalan itu hanya gara-gara satu sifat iri tadi, sifat dengki tadi. Nabi katakan sifat iri dan dengki itu bisa menghancurkan, sebagaimana api menghancurkan kayu. Kalau kayu dimakan api, tinggal abunya aja. Begitu juga amal soleh kita nih. Kalau kita nggak hati-hati, udah capek-capek, ya, sehari penuh kita buat amalan soleh, habis sisanya tinggal debu gara-gara iri dengki. Ya, jadi iri ini adalah suatu perasaan, ya kan, yang timbul karena kita nggak mampu, kita nggak sanggup, kita nggak memiliki kekuatan atau kekuasaan yang bisa kita raih, yang bisa kita dapatkan. Ya, sedangkan orang lain berhasil, orang lain bisa mendapatkannya, tapi kita enggak. Maka ada perasaan yang tumbuh di diri kita, yaitu, ya, pertama-tama kita juga pengen seperti dia. Dia punya motor, kita juga pengen punya motor. Yang lebih parah lagi, ya, karena kita nggak bisa punya motor, kita pengen orang yang punya motor itu hilang motornya. Kita pengen orang yang mendapatkan nikmat tadi, ya, itu mendapatkan musibah sehingga dia juga nggak bisa memiliki bendanya tadi. Ya, nah ini sifat yang sangat berbahaya. Dan sifat iri hati ini tumbuh karena ada rasa tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita sudah mendapatkan nikmat yang nggak bisa kita hitung. Allah katakan dalam Quran, wa in ta'uddu nikmatallahi la tahsuha, kata Allah. Kalau engkau coba menghitung nikmat Allah, la tahsuha, kamu nggak akan bisa menghitung. Ya, ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu nikmat sedang mengalir kepada kita. Itu belum lagi kita syukurin. Kita lihat orang dapat satu nikmat aja, ya, dia punya uang 15.000 perak, kita nggak punya, ngiri. Padahal jutaan nikmat yang ada sama kita belum kita lagi syukurin, terus kita mau yang nggak ada sama kita itu pengen kita miliki. Bahkan kita pengen orang itu hilang itu apa yang ada sama mereka. Ya, jadi ini sifat yang sangat bahaya sekali. Ya, makanya dalam Quran, ya kan, semua juga udah hafal nih suratnya, Qul a'udzu birabbil falaq, ya kan, min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min
syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kita minta berlindung daripada hasidin idza hasad. Kita minta berlindung dari orang yang iri, orang yang hasad, hasidin idza hasad, ketika dia hasad, ketika dia iri, kita berlindung dari dia. Dan kita berlindung juga dari diri kita. Kita minta supaya jangan tumbuh sifat iri dengki tadi tumbuh dari kita, dan kita berlindung dari orang yang iri kepada kita, ya kan? Nah, namun ada beberapa iri dengki yang diwajibkan, dibolehkan dalam agama, yaitu apa? Kata Nabi ada 2 hasad yang kita boleh hasad sama orang lain. Yaitu pertama kepada seorang hafiz Quran yang mengamalkan ilmunya. Ya, dia masih seumuran kita, tapi sudah hafal 10 juz, 20 juz, 30 juz. Nah, boleh kita iri. Bahkan kita minta sama Allah, ya Allah, ya, kita pengen juga bisa kayak dia ya. Nah, itu satu, ya, iri kepada seorang hafiz Quran, ya kan? Nah, yang juga dia mengamalkan ilmu. Yang kedua apa? Iri kepada orang yang kaya, yang hari-hari dia bersedekah, siang malam dia bersedekah. Dia habiskan hartanya untuk bersedekah. Nah, itu boleh kita iri. Selain itu enggak dibenarkan. Ya, karena dia merusak. Dan kadang kita enggak sadar. Kadang kita enggak sadar kalau kita tuh sedang iri. Ya. Enggak sadar kita. Karena ini penyakit batin. Ya, berbeda seperti penyakit badan. Kalau penyakit badan, sebentar sakit perut udah langsung ngirit kita, ya kan? Aduh, sakit perut. Kalau kita pusing, langsung ngeluh kita, mak sakit kepala mak. Nah, tapi kalau lagi iri, mak saya lagi iri, ada gitu? Gak ada, ya kan? Gak sadar kita kalau kita sedang iri. Mak, ini saya lagi sombong nih. Ada begitu? Ada. Nah, kenapa? Karena kita nggak sadar. Penyakit batin itu penyakit di dalam hati kita. Ya, oleh karenanya dia tidak dapat kita rasakan langsung. Kalaupun kita rasakan langsung, biasanya kita bela diri. Enggak. Sebenarnya kita nggak iri sama dia. Kita bantah sendiri. Beda kayak penyakit badan, ya, digigit nyamuk kayak sedikit udah jadi aduh gitu kan. Kalau penyakit batin nggak mau ngadu kita, ya, diam aja. Nggak ada kita bilang sama orang lain, oh, ini saya lagi rakus nih, saya lagi sombong nih, ya kan? Nah, saya lagi iri nih, tolong sembuhin dong. Ada begitu? Enggak ada. Maka kita harus waspada. Kita berlindung kepada Allah dari penyakit yang sedemikian. Dan berlindung kepada orang yang juga iri sama kita. Karena kalau ada orang lain iri sama kita, itu bisa menimbulkan namanya penyakit ain. Penyakit ain. Datang iblis bantuin orang yang iri sama kita tadi, sehingga kita terkena penyakit macam-macam. Oleh karenanya kita selalu berlindung pada Allah. Pertanyaan? Saya ulang sekali lagi ya. Jadi iri ini adalah satu sifat yang apa? Yang tercela. Nah, ya kan?
sifat yang sangat buruk. Nah, sifat ini tumbuh karena ada orang lain mendapatkan nikmat, kita nggak mendapatkannya. Dan sifat ini ya kan tumbuh juga karena apa? Kita nggak bersyukur. Kita mendapatkan nikmat-nikmat yang nggak bisa kita hitung, belum lagi kita syukurin, malah kita lihat orang lain. Ya. Mestinya kita sibuk dengan syukurin dulu apa yang ada sama kita, ya kan? Nah ini enggak. Nikmat yang ada sama kita lupakan, nikmat orang lain yang sedikit kita pilih. Ya, jadi ya kita berlindung kepada Allah dari hal yang demikian. Nauzubillah min dzalik. Pertanyaan? Ya. Ain itu apa? Ain itu penyakit yang disebabkan gara-gara melihat. Ain itu kan bisa artinya bahasa Arab itu artinya mata. Jadi gara-gara orang melihat ya apa yang dimiliki orang lain ya maka dia bisa iri dan itu bisa menyebabkan gara-gara melihat tadi ya kan orang tadi bisa kena musibah ya. Ya. Dengki itu bahasa Indonesia. Persamaan katanya adalah iri hati. Bahasa Arabnya apa? Hasad. Ya, seperti tadi yang dibacakan. Ya, wa min syarri hasidin idza hasad. Ya kan? Kan kalian udah hafal semua tuh. Ya. Ya, jelas ya. Jadi ini kita usahakan kita waspada. Karena ini hari-hari nggak sadar kita. Ya kan? Malah kalau ada teman kita mendapatkan nikmat, kita harus ikut senang. Dia senang, harus ikut senang. Ya. Kalau ada teman kita susah, kita ikut susah. Jangan ada teman kita senang, kita meriang. Kita demam. Ya kan? Ada teman kita susah, kita malah bergembira. Boleh. Ya kan? Gitu ya. Cukup ya. Jadi kalau ada pertanyaan kita tutup dengan doa kifarahat majelis. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. يا مالك كل سنيني ورفيقا نحوك تدنيني قربك دوما يحييني يا أنسي في كل